orang tua saya belajar kepada seorang yang bergelar Gus. Beliau mengajarkan tarekat, hakikat, marifat. Pak Yazid Jawaz ini lupa, kita hidup di alam dunia ini itu hanyalah untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman Aswaja, sahabat-sahabat Aswaja, mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kelancaran dalam soal rezekinya, dalam soal kehidupan di dunia dan akhiratnya, dan diberikan keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Berawal daripada pertanyaan seorang jamaahnya kepada Pak Yazid Jawaz, yang mana jamaahnya ini bertanya kepada Pak Yazid Jawaz, kedua orang tua kami belajar di salah satu gus tentang ilmu thariqat, hakikat, ma'rifat, akan tetapi melakukan sholat. Kenapa dijawabnya itu lain? Seolah-olah ingin menyesatkan, yaitu thariqat, hakikat, ma'rifat. Ini ada indikasi ingin menyesatkan. Kemudian beliau melanjutkan, wah ini tidak beres, ini sesat. Untuk cara meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu melalui 3 metode, yaitu syariat, thariqat, dan hakikat. Ini di dalam kitab Kifayatul Atqiyah pada halaman 8. Ini dijelaskan Pak Yazid Jawaz, ya. Inna thariqa syari'atun wa thariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma musila. Sungguh jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah dengan syariat, yang mana syariat ini isinya itu adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya Allah. Dan thariqat ini adalah sebagai jalannya, dan hakikat ini adalah sebagai aplikasi syariat. Paham? Aplikasi syariat. Karena apa Pak Yazid Jawaz? Ya, li'annal haqiqata bila syariatin batilatun. Karena hakikat tanpa syariat ialah batil. Wasyari'ata bila haqiqatin atilatun. Dan sungguh syariat itu tanpa hakikat adalah kosong. Contohnya adalah misalul awali ang taqula li syakhsin sholli fayaqulu laka la hajata illa sholati li anna sya'ida sya'idul azal. Fa in kuntu sya'idan dakhaltul jannata wa illam usolli wa illa dakhaltun nar wa in sholaitu. Ada seseorang yang berkata bahwasanya saya itu sudah ditakdirkan menjadi orang yang bahagia. Tanpa sholat pun saya akan masuk ke surga. Dan buat apa saya sholat kalau saya itu masuk ke neraka? Nah, ini adalah jelas-jelas penyimpangan kalau mengatakan seperti ini, ya. Karena apa? Karena ini tidak didasari dengan syariat. Gitu Pak Yazid, seharusnya dijelaskan seperti itu. Kemudian, wa misalu saniyah man ya'mal li ajril jannati wa yaqulu laula amali lama dakhaltuha fahadihi syari'atun atilatun. Nah, contoh yang kedua, ini ada seseorang yang mana seseorang itu beribadah, namun beribadahnya itu karena niatnya itu ingin surga, ingin surga. Contoh seperti kita bersedekah untuk pembangunan masjid. Kemudian setelah masjid itu jadi, yang mana ibadah sedekah tadi itu diumbar, yang mana ibadah sedekah tadi itu diulik. Kalau saya tidak sedekah, maka masjid tadi itu tidak akan jadi. Ini adalah syariat yang tidak didasari dengan hakikat. Jadi
li'annal haqiqata bila syai'atin batilatun wa syai'ata bila haqiqatin atilatun. Hakikat tanpa syai'at batil, syai'at tanpa hakikat kosong. Jadi teman-teman, kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu tiada lain menggunakan metode 3, yaitu syai'at, toekot, dan hakikat. Karena apa? Hakikat tanpa syai'at batil, syai'at tanpa hakikat adalah kosong. Yang mana hidup kita di alam dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah dan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.